Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host cantik Bisikan Dara. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, alangkah baiknya kita saling mendoakan supaya dilancarkan rezekinya dan disehatkan selalu. Jangan lupa pantengin terus channel Bisikan Dara ya. Kali ini saya, host cantik ini, akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sate Pak Dadang Selalu Laris. Ternyata dagingnya dari mayat di kuburan baru. Namaku Reni, warga asli kampung Cilumbung, sebuah desa kecil yang tenang di kaki perbukitan. Desa ini sederhana, tapi adem, damai, dan warganya saling kenal satu sama lain. Tidak banyak yang berubah sejak dulu, kecuali satu hal yang tak pernah kami sangka akan membawa bencana. Namanya Pak Dadang. Usianya sekitar 50 tahun. Ia tidak punya istri atau anak. Sehari-harinya, ia mendorong gerobak satenya keliling kampung, mulai dari habis asar hingga lepas isya. Pakaiannya selalu bersih, senyumnya ramah, dan yang paling diingat orang, aroma satenya menggoda, bahkan dari jarak puluhan meter. Pak Dadan lewat, yuk beli. Yang bakar sate sambil senyum mah cuma beliau teh. Begitulah suara warga yang sering terdengar saat gerobaknya mendekat. Bahkan anak kecil pun menyebutnya Pak Sate Senyum. Meski tinggal di rumah tua dekat pemakaman desa, tidak ada yang pernah mencurigai apapun. Rumah itu dulunya milik almarhum orang tuanya. Letaknya memang agak sunyi, tapi tetap bersih dan terawat. Bahkan halaman depannya sering dipakai warga untuk parkir saat ada tahlilan di masjid. Satu hal yang membuat Pak Dadang semakin dihormati adalah kebiasaannya ikut pengajian rutin di masjid. Meskipun dia sibuk berjualan, ia datang tidak pernah telat dan sering membawa makanan untuk jamaah. Semua orang menganggap Pak Dadang sebagai orang yang berkah. Jualannya selalu habis, ia tidak pernah terlihat mengeluh dan tetap hidup sederhana. Bahkan saat ada warung sate lain buka di pinggir jalan raya, pelanggan tetap setia pada Pak Dadang. Namun, kami tak pernah tahu bahwa rahasia besar sedang tersembunyi di balik gerobaknya. Rahasia yang kelak membuat satu kampung nyaris tak bisa tidur selama berminggu-minggu. Malam itu, aku melihat sesuatu yang aneh untuk pertama kalinya. Aku baru pulang dari rumah teman setelah pengajian ibu-ibu. Ketika melintasi gang kecil dekat rumah Pak Dadang, aku sempat menoleh ke arah halamannya. Rumahnya gelap, tidak ada lampu yang menyala. Tapi aku melihat gerobak satenya masih di luar, berdiri sendiri di bawah pohon kamboja. Yang membuatku merinding, tutup gerobaknya bergerak sedikit. Seperti ada yang membuka, padahal tidak ada siapapun. Aku sempat berpikir itu angin. Tapi saat aku menunduk ke arah sandal yang terlepas, aku mendengar suara seperti bisikan kecil dari arah gerobak itu. Masih hangat, satu lagi malam ini. Aku langsung berdiri dan mempercepat langkah. Dalam hati aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara serangga atau pikiranku yang lelah. Aku tidak tahu, saat itu adalah awal dari semua teror yang akan menimpa kampung kami. 3 hari setelah kejadian aneh di depan rumah Pak Dadang itu, desaku mendadak gempar. Deden, pemuda tanggung yang baru pulang dari merantau, menghilang tanpa jejak. Terakhir kali terlihat, ia sedang duduk sendirian di ujung gang dekat pemakaman, sambil memakan sesuatu dari bungkus kertas coklat. Banyak yang yakin itu adalah sate Pak Dadang. Ibunya menangis berhari-hari. Orang-orang mulai menyisir ladang, kebun, sungai, bahkan sawah kering yang berbatasan langsung dengan pekuburan desa. Tapi Deden seakan lenyap di telan tanah. Anehnya, malam setelah Deden dinyatakan hilang, sate Pak Dadang justru lebih cepat habis dari biasanya.
Bahkan warga luar kampung pun ikut datang karena katanya bau satenya makin nikmat dari biasanya. Sebagian warga bersyukur, alhamdulillah dagangan Pak Dadang makin laris ya. Tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat ganjil. Malam itu, aku kembali berjalan melewati rumah Pak Dadang selepas Isya. Kali ini, aku sengaja melambatkan langkah. Rumahnya tetap gelap seperti sebelumnya, tapi ada bayangan yang berdiri diam di belakang gerobaknya. Bayangan itu bukan Pak Dadang. Bayangan itu terlalu tinggi, terlalu kaku. Wujudnya samar tapi seperti mengenakan kain kafan dan hanya berdiri menatap ke arahku. Diam. Aku menggigil dan berlari sekuat tenaga ke rumah. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kepada Ustadz Syarif, guru ngaji dan tokoh yang dihormati di kampung kami. Saat aku bercerita, beliau hanya diam dan memandang kosong keluar jendela. "Reni," ucap beliau perlahan. "Aku sudah mencium ada yang tidak beres sejak malam Jumat 2 pekan lalu, ketika tanah di dekat makam tua mendadak ambles. Dan aku menemukan sesuatu aneh di baliknya." Aku terdiam. "Apa itu, Ustadz?" Beliau menunduk. Salah satu kain kafan lama sobek sebagian. Dan tidak ada tulangnya. Pada saat yang sama, seorang anak kecil, Arfan, tanpa sengaja mengungkap rahasia yang selama ini ia simpan. "Ibu, aku pernah lihat Pak Dadang gali tanah malam-malam dekat makam," katanya polos. "Loh, ngapain?" "Entahlah Bu, tapi aku lihat gerobaknya juga ikut didorong ke arah makam." Cerita Arfan ini menyebar cepat seperti angin. Warga mulai resah, tapi karena Pak Dadang dikenal baik, mereka menahan lidah. Mereka hanya mengamati, mengawasi, dan diam dalam ketakutan. Ustadz Syarif dengan wajah serius kemudian berkata padaku, "Reni, ini belum selesai. Tapi aku akan cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan kalau benar dugaanku..." Beliau tidak melanjutkan kalimatnya. Namun, dari tatapannya, aku tahu malam-malam kampung kami tak akan pernah setenang dulu lagi. Itulah yang kurasakan sejak Ustadz Syarif mulai menyelidiki sendiri keanehan di sekitar rumah Pak Dadang. Beliau tak banyak bicara, tapi gerak-geriknya berubah. Ia sering terlihat mondar-mandir di sekitar area kuburan kecil yang sepi itu, sendirian, membawa senter dan mushaf kecil di tangan. Dan suatu malam, Ustadz Syarif datang ke rumahku. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tegas. "Reni," ucapnya sambil duduk di kursi rotan tua milik ibuku. "Aku menemukan bekas roda gerobak di tanah lembek belakang kuburan. Tapi yang aneh, jejak itu hanya ada menuju ke sana, tanpa jejak kembali." Aku tercekat. "Gerobak Pak Dadang?" Beliau mengangguk pelan. Tapi yang lebih membuatku merinding, aku mencium bau yang tak biasa. Bukan aroma sate seperti biasanya, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari berikutnya, Ustadz Syarif mengajak 2 pemuda kampung untuk menyamar dan mengamati gerobak Pak Dadang dari jauh. Mereka mengintai dari semak-semak saat Pak Dadang mendorong gerobaknya menuju lapak jualannya malam hari.
Salah satu pemuda, Rian, berkata pelan pada Ustadz, "Ustadz, gerobaknya kayak bergetar sendiri." "Dan coba lihat," sahut yang satunya, Galih, menunjuk bagian bawah gerobak. Ada semacam kotak kecil yang tertutup kain hitam, tersembunyi dekat roda belakang. Ustadz Syarif mencatat semuanya. Ia tidak bisa sembarangan menuduh. Ia tahu menyingkap kebenaran harus dengan hikmah. Hari berikutnya, Ustadz Syarif mengajak dua pemuda kampung untuk menyamar dan mengamati gerobak Pak Dadang dari jauh. Mereka mengintai dari semak-semak saat Pak Dadang mendorong gerobaknya menuju lapak jualannya malam hari. Salah satu pemuda, Rian, berkata pelan pada Ustadz, "Ustadz, gerobaknya kayak bergetar sendiri." "Dan coba lihat," sahut yang satunya, Galih, menunjuk bagian bawah gerobak. Ada semacam kotak kecil yang tertutup kain hitam, tersembunyi dekat roda belakang. Ustadz Syarif mencatat semuanya. Ia tidak bisa sembarangan menuduh. Ia tahu menyingkap kebenaran harus dengan hikmah. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang pada semua yang pernah kulihat. Suara bisikan dari gerobak, bayangan tinggi berdiri kaku, hingga kabar tentang makam kosong. Semuanya entah mengapa seperti mengarah ke satu titik, gerobak itu. Lalu menjelang subuh, kabar mengejutkan kembali datang. Pak Waryo, penjaga makam yang tinggal di saung kecil dekat pemakaman, ditemukan pingsan oleh warga. Tubuhnya menggigil dan mulutnya hanya bisa berkata berulang-ulang, "Dia masuk ke dalam, bawa gerobak, bawa gerobak." Saat sadar, wajah Pak Waryo pucat pasi. Gerobaknya mengeluarkan suara tangis, bisiknya. Aku dengar sendiri, seperti ada yang merintih minta keluar." Hari itu suasana kampung tak lagi tenang. Tapi belum ada yang berani bicara langsung pada Pak Dadang. Ia masih tetap tersenyum saat mendorong gerobaknya. Ia masih tetap menyapa warga dengan suara ramah. Tapi entah mengapa, senyumnya kini terasa dingin. Dan saat aku melewati gerobaknya malam itu, aku sempat menunduk sebentar dan melihat ke bawah. Ada cairan bening menetes dari celah kayu. Dan baunya bukan bau sate. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan malam itu. Langkahku seakan membeku. Gerobak Pak Dadang yang biasanya hanya menyebarkan aroma bakaran sate, kini mengeluarkan bau aneh, tajam, getir, dan entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku cepat-cepat berlalu, tapi bayangan tentang cairan bening dan aroma itu terus menghantui pikiranku hingga ke rumah. Keesokan harinya, Ustadz Syarif mengajakku ke pemakaman bersama dua orang lainnya. Ia tak menjelaskan banyak, hanya berkata pelan, "Aku ingin kau menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri." Kami menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman lama di belakang rumah Pak Dadang. Tempat itu sunyi, tertutup pepohonan dan ilalang yang jarang terjamah. Tapi yang kami lihat membuat tubuhku lemas. 3 makam di ujung tanah pekuburan tampak tak biasa. Batu nisanya tidak sejajar, tanahnya gembur dan seperti baru dibongkar. Namun tidak ada tanda-tanda ada orang dimakamkan ulang. Lebih aneh lagi, di satu titik tanah kami menemukan bungkusan plastik hitam kecil berisi pecahan kain putih yang bau busuknya menusuk. Aku memegang mulutku, menahan rasa mual dan takut. "Ini bukan kain biasa," gumam Ustadz Syarif sambil membuka pelan-pelan lipatannya. "Lihat, ada sisa potongan benang jahitan, seperti yang biasa digunakan untuk kain kafan." Aku tak bisa berkata-kata. Salah satu dari kami berinisiatif menggali sedikit dengan tangan. Baru beberapa cangkul, tanah terbuka.
Aroma aneh menyembur keluar, membuat udara sekitar mendadak berat dan hening. Tiba-tiba suara angin berdesir kuat melewati pepohonan. Daun-daun berjatuhan dan salah satu dahan kering patah sendiri. Kami semua terdiam, dan di tengah keheningan itu, aku mendengar bisikan lirih suara perempuan dari balik liang makam yang belum terbuka sepenuhnya. Aku belum selesai. Aku masih di sini. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Sudah cukup. Ustadz Syarif segera menutup kembali tanah itu dan membaca ayat-ayat suci. Kami semua hanya bisa berdiri dalam diam, menatap satu sama lain, tak berani bertanya apapun. Sebelum kami pergi, Galih yang paling muda di antara kami menarik lengan Ustadz dan berbisik. "Ustadz, kemarin malam saya lihat Pak Dadang dorong gerobaknya ke arah sini. Tapi anehnya saat saya sorot dengan senter dari jauh, tak ada bayangannya sama sekali di tanah." Ustadz Syarif memejamkan mata sejenak. "Ini sudah lagi sekadar urusan duniawi, tapi aku akan tetap cari jalan. Kita tak boleh membiarkan kampung ini terus dalam ketidaktahuan." Malam itu aku menangis dalam sujudku. Aku merasa kampung kami sedang diselimuti sesuatu yang kelam. Dan semua itu berawal dari seorang penjual sate yang dulu kita kira hanyalah orang baik dan sederhana. Tapi kini bayang-bayang di balik gerobaknya menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kupikirkan. Dan yang paling aneh, gerobak itu seolah punya nyawa. Bukan hanya karena bentuknya yang tua dan tak pernah berubah, tapi karena cara ia menyelinap dalam keseharian kami, tanpa suara, tanpa banyak disadari, tapi selalu ada di momen-momen janggal. Setelah penemuan makam-makam aneh dan potongan kain kafan itu, warga mulai gelisah. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di masjid, bahkan di antara anak-anak kecil yang biasanya tak paham apa-apa. Pak Dadang itu orang baik, tapi kenapa tiap dia lewat, ayam tetangga selalu berisik? Anak saya minta sate, tapi malam itu langsung demam dan mimpi buruk. Gerobaknya suka muncul sendiri di depan rumah warga, padahal tidak ada yang mendorong. Dan akhirnya, atas desakan warga dan bimbingan Ustadz Syarif, Pak Dadang diminta berhenti jualan sementara waktu. Ia diam, tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu mendorong pulang gerobaknya dengan kepala tertunduk. Kami kira semuanya akan selesai, tapi justru malam itulah awal dari kejadian yang tak masuk akal. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Dadang berlari panik ke rumah Ustadz Syarif. "Ustadz, tolong saya, gerobak itu tidak mau diam." Wajahnya pucat, napasnya memburu, dan tangannya gemetaran seperti orang ketakutan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan segera, Ustadz Syarif dan beberapa warga bergegas ke rumah Pak Dadang. Dan benar, gerobaknya berdiri di tengah halaman dalam posisi miring, seperti habis terguling. Tapi tidak ada jejak roda, tidak ada bekas seretan di tanah. Lebih menyeramkan lagi, dari dalam gerobak terdengar suara erangan pelan, seperti seseorang yang sedang menangis tertahan. Ustadz Syarif mendekat perlahan sambil melantunkan ayat suci. Tapi gerobak itu bergetar, kayu-kayunya berderak pelan, dan dari celah-celah papan bagian dalam keluar uap putih yang terasa dingin saat disentuh. Pak Dadang terduduk di tanah. "Ustadz, saya sudah coba bakar, tapi tidak bisa," katanya lirih. "Bahkan waktu saya coba kubur, esok paginya dia muncul lagi di depan rumah saya." Semua warga terdiam.
Gerobak itu bukan lagi sekadar alat dagang. Ia sudah menjadi wadah dari sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang menuntut, sesuatu yang tidak selesai. Dan malam itu, Pak Dadang akhirnya mengaku dengan suara pelan, nyaris seperti orang menyesali hidupnya. "Saya hanya ingin sate saya laku, Ustadz. Saya cuma ikuti petunjuk dari mimpi, dari sosok tinggi berjubah yang muncul di kuburan malam itu." Kalimat Pak Dadang bergema di telingaku, seperti gema dari ruang kosong yang dingin dan gelap. Ia tertunduk di hadapan kami. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang tersesat. "Awalnya, aku hanya ingin jualan laku, Ustadz. Di mimpi itu, dia bilang ada cara cepat. Asal aku mau sediakan daging yang segar dari mereka yang sudah tenang." Ia berhenti, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan aku lakukan itu, Ustadz. Aku benar-benar gali makam-makam itu. Aku turuti bisikan itu. Dan setelah itu, sateku jadi laris, makin laris. Suasana mendadak sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti ikut membungkam suara. Warga yang hadir hanya bisa menatap dengan campuran antara ngeri dan iba. Tapi Ustadz Syarif tetap tenang. Beliau mendekat, meletakkan tangan di bahu Pak Dadang dan berkata pelan, "Kalau begitu, hanya ada dua jalan. Teruskan dan makin dalam, atau kembali ke jalan yang benar dan hadapi semuanya." Pak Dadang memejamkan mata. Ia tahu semua usahanya untuk membakar gerobak, menguburnya, bahkan menjauhinya telah gagal. Gerobak itu seperti telah menjadi perpanjangan dari perjanjian batin yang tak kasat mata. Dan kini tinggal satu pilihan yang tersisa: mengaku, bertaubat dan memohon ampun. Bukan hanya pada manusia, tapi pada Allah dan pada arwah yang telah ia ganggu tempat peristirahatan abadinya. Malam itu, Pak Dadang memutuskan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak semua ini dimulai. Ia sendiri yang membawa gerobaknya ke masjid. Tanpa suara, tanpa penonton, hanya ditemani Ustadz Syarif dan lantunan ayat suci yang terus dibaca sepanjang perjalanan. Sesampainya di halaman masjid, Pak Dadang menunduk di depan gerobaknya. Ia mulai berbicara, bukan kepada manusia, tetapi kepada sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tidak kuat lagi. Aku ingin kembali. Biarlah rezekiku sedikit, asalkan hatiku tenang. Aku mohon, jangan ikuti aku lagi." Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang. Papan-papan kayu gerobak bergetar keras, seperti meronta, lalu satu persatu sekrup dan sambungan kayunya mulai lepas sendiri, seakan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Ustadz Syarif terus membaca surah-surah pendek, sementara warga yang mulai berdatangan menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Uap putih keluar dari dalam gerobak, membentuk siluet bayangan berjubah yang perlahan-lahan memudar hingga menghilang. Setelah itu, gerobak itu ambruk. Tidak terbakar, tidak meledak, tapi seolah mati. Pak Dadang menangis. Tangis sesenggukan yang tak seperti orang dewasa, tapi seperti anak kecil yang baru kehilangan arah. Tangis penyesalan yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu, suasana di halaman masjid benar-benar berbeda. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara keras. Semua menunduk, seolah ikut menyaksikan detik-detik kembalinya satu jiwa yang selama ini tersesat dalam perjanjian gelap yang tak ia pahami. Pak Dadang masih bersujud di lantai batu masjid. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya. Sementara di dekatnya,
puing-puing gerobak itu tergeletak diam seperti sudah kehilangan nafas terakhirnya. Ustadz Syarif menatapnya penuh iba. Beliau tahu malam itu adalah puncak dari pertarungan panjang antara bisikan setan dan suara nurani. Dan malam itu pula, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Dadang membaca doa taubat dengan suara serak dan terbata. Ya Allah, aku sudah terlalu jauh, tapi aku masih ingin pulang. Aku masih ingin Engkau ampuni. Tangis warga mulai terdengar pelan. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, matanya basah. Tak ada yang menyangka bahwa penjual sate yang selama ini mereka puji-puji justru menyimpan kisah sedalam ini. Setelah selesai berdoa, Pak Dadang berdiri perlahan. Ia menatap puing gerobaknya untuk terakhir kali, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku tidak akan jualan lagi, bukan karena takut, tapi karena aku sudah cukup. Yang kubutuhkan bukan lagi pembeli, tapi pengampunan." Hari-hari berikutnya, kampung kami perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi bau sate yang menusuk aneh di malam hari. Tidak ada lagi bisikan lirih dari pemakaman, dan tidak ada lagi warga yang hilang secara misterius. Pak Dadang kini tinggal di rumah kecilnya, namun bukan lagi sebagai penjual sate. Ia menjadi penjaga masjid, membersihkan karpet sebelum waktu sholat, dan menyambut para jamaah dengan wajah penuh ketenangan. Ia tak pernah menyangkal masa lalunya. Bahkan, ia selalu berkata pada anak-anak muda yang datang, "Kalau jalan terasa berat, jangan cari pintasannya di kuburan. Cari pintasannya di sajadah, di tempat sujud." Ustadz Syarif pun mengajaknya mengisi pengajian kecil, bukan untuk ceramah, tapi untuk bercerita tentang satu jiwa yang nyaris dijerat selamanya oleh perjanjian tanpa tulisan. Dan setiap kali ada yang bertanya, "Pak, benar gak sih gerobaknya dulu bisa gerak sendiri?" Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Yang lebih berbahaya dari gerobak adalah kalau hati kita kosong." Itulah kalimat yang paling kuingat dari Pak Dadang. Bukan hanya karena ia mengatakannya dengan tatapan dalam dan suara tenang, tapi karena ia mengucapkannya sebagai seseorang yang benar-benar pernah hidup dalam kekosongan itu. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam ketika gerobaknya hancur di halaman masjid. Dan sejak itu, kampung kami berubah pelan-pelan. Pemakaman yang dulu terasa gelap dan angker, kini menjadi lebih terang dan terawat. Warga mulai rajin membersihkan rumput liar, menanam bunga di sekitar nisan, dan mengadakan tahlilan rutin di pekuburan. Ada satu kejadian yang sangat menyentuh. Seorang anak kecil bernama Arfan yang dulu pernah melihat Pak Dadang menggali malam-malam, datang menghampirinya di masjid sambil membawa secarik kertas bertuliskan tangan polos. "Pak Dadang sekarang baik, aku doain Pak Dadang masuk surga." Air mata Pak Dadang menetes, tapi ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena lega. Akhirnya ada yang menerima dirinya kembali sebagai manusia biasa, bukan bayangan dari masa lalu. Berstrik. Tapi ada satu hal yang tak pernah ditemukan kembali sejak malam itu. Gerobaknya. Setelah malam saat gerobak itu roboh dan mengeluarkan uap putih, puing-puingnya lenyap. Tidak ada sisa kayu, tidak ada roda, bahkan abu pun tidak.
seolah gerobak itu memang bukan berasal dari dunia ini dan telah kembali ke tempat asalnya. Beberapa warga pernah coba mencari sisa-sisanya, berharap bisa dijadikan bukti atau pelajaran. Tapi hasilnya nihil. Yang tertinggal hanya bekas lingkaran tanah hancur di halaman masjid, yang kini sudah ditumbuhi rumput hijau, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi kami yang menyaksikan semuanya, bekas itu lebih dari cukup untuk menjadi pengingat bahwa di dunia ini tidak semua jalan pintas menuju rezeki berasal dari niat yang bersih. Bersterik. Pak Dadang kini bukan hanya seorang mantan penjual sate. Ia telah menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang bahwa taubat tidak membutuhkan masa lalu yang bersih, tapi keberanian untuk mengakhiri masa lalu itu dengan tulus. Dan setiap malam Jumat, ia duduk di pelataran masjid, menyalakan lampu kecil dan membaca Al-Quran. Suara tilawahnya pelan, penuh perasaan, seolah setiap huruf yang ia lafalkan adalah penebus langkah-langkah gelap yang pernah ia ambil. Dan aku, Reni, saksi dari semua ini, hanya bisa berkata, bukan gerobak satenya yang menyeramkan, tapi keserakahan manusia yang bisa berubah jadi jerat tak terlihat. Semoga kita semua selalu memilih jalan yang terang, meski harus pelan. Karena jalan yang cepat kadang membawa kita ke gelap yang tak ada pulangnya.